Disiplin itu sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau suatu pekerjaan itu hanya dijadikan sebagai kewajiban, maka yang terbangun di kita itu adalah bagaimana kita menggugurkan kewajiban itu. Ya kuncinya sederhana, ada kemauan, ada keberanian. Karena lembaga itu sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Peningkatan kualitas pembelajaran maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup. Tidak usah lebih. Cukup itu berarti terpenuhi. Yang sedang berlangsung ini, saya tidak punya, Mas. Sehingga tidak salah. Sesuatu yang lebih di Bustanul Ulum ini, saya adopsi untuk dikembangkan di Man 1 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTS Bustanul Ulum. Pada kali ini saya kedatangan tamu nih yang luar biasa dari Man 1 Pamekasan. Beliau sebagai kepala madrasah di Man 1 Pamekasan. Dan kami ucapkan selamat datang di ruang podcast MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Subhanallah, semoga sehat terus ya Bapak. Ya. Nah, terima kasih banyak atas waktunya telah bersedia hadir di madrasah kami di MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Baik, Bapak boleh memperkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Nama saya Nu'man Afandi MPD, alamat Waru Barat. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Man 1 Pamekasan dan saya pun juga di sini sebagai bagian pengelola dari Madrasah Bustanul Ulum yang dikelola di lembaga ini. Hanya saja karena berbagai kesibukan dan sebagainya, baru kali ini saya bisa silaturahim ke MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Terima kasih. Sebelumnya saya minta izin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh. Boleh kan Pak? Boleh, monggo. Apa saja sih pengalaman Bapak selama menjabat kepala madrasah dari tingkat MTS sampai sekarang? Oke. Alhamdulillah Bapak ini banyak pengalaman tentang lembaga pendidikan. Yang pertama Bapak ini menjabat sebagai tenaga pengajar di Man 2 Pamekasan. Kemudian Bapak menjadi sebagai tenaga pengajar di MTSN Sumber Bungor. Setelah itu Bapak menjabat sebagai Kepala MTS Bustanul Ulum Waru. Pada zamannya MTS Bustanul Ulum Waru ini sangat terkenal sekali karena siswa-siswinya banyak yang berprestasi pada Olimpiade Internasional pada saat itu. Kemudian Bapak setelah dari MTS Bustanul Ulum Waru menjabat sebagai Kepala MTSN 2 Pamekasan. Tak lama dari itu Bapak pindah ke Man 2 Pamekasan dan sekarang Bapak menjabat sebagai Kepala Man 1 Pamekasan. Yang mana di dalam hal ini di Man 1 Pamekasan itu punya program unggulan. Yang pertama itu adalah program Ma'had. Kemudian yang kedua adalah program SKS yang terkenal dengan SKS 2 tahun. Jadi program SKS 2 tahun itu tidak hanya ada di MTS, di Alia pun di Kabupaten Pamekasan itu ada, yaitu di Man 1 Pamekasan. Mungkin ini perjalanan pengalaman saya dalam dunia pendidikan yang penuh dengan seni menurut saya. Karena memang dalam mengelola pendidikan itu pasti dan selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan yang harus kita lalui dan harus kita selesaikan. Ya, ini mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Wah, bagus sekali ya Pak. Ya, boleh.
Bagaimana pandangan Bapak mengenai perkembangan pendidikan di Pantura? Oke. Sebenarnya lembaga pendidikan itu di mana saja itu sama. Lembaga pendidikan di Pantura, lembaga pendidikan di wilayah tengah, wilayah Pakong, wilayah perkembangan lembaga pendidikan di wilayah selatan. Cuman saya melihatnya di wilayah Pantura ini lembaga pendidikan cukup subur, kemudian juga lembaga pendidikannya bila dibandingkan dengan wilayah lain cukup bersaing. Hanya saja mungkin ke depan agar lembaga pendidikan di wilayah Pantura itu semakin terasa di masyarakat dan semakin terkenal, mungkin perlu ada semacam keberanian dari pengelola, keberanian dari lembaga untuk mengembangkan madrasah yang ada di wilayah utara, keberanian untuk melakukan inovasi, keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang tentunya kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya kuncinya sederhana, ada kemauan, ada keberanian untuk memajukan dan mengembangkan madrasah di wilayah Pantura. Dan saya yakin kalau upaya ini dilakukan, perkembangan lembaga pendidikan di wilayah Pantura itu akan melebihi perkembangan pendidikan di wilayah-wilayah lain di Madura. Bahkan tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi pusat perbandingan untuk madrasah di wilayah Madura. Saya kira itu menurut saya. Alhamdulillah ya Pak. Bapak memiliki banyak pengalaman nih tentang Alhamdulillah pendidikan. ya. Bagaimana sih caranya agar guru dan siswa menjadi disiplin? Oke. Disiplin itu sebuah kebutuhan. Ya. Disiplin itu sebuah kebutuhan. Bukan sebuah kewajiban. Jadi kalau suatu pekerjaan itu hanya dijadikan sebagai kewajiban, maka yang terbangun di kita itu adalah bagaimana kita menggugurkan kewajiban itu. Tetapi kalau sebuah kedisiplinan itu menjadi sebuah kebutuhan, maka kedisiplinan itu nanti akan terbangun di lembaga pendidikan ini menjadi sebuah karakter yang nantinya akan dibawa ketika ada di masyarakat. Sehingga di dalam hal ini untuk membangun kedisiplinan ini tidak bisa hanya gurunya yang disiplin saja. Tidak bisa juga hanya siswanya yang disiplin. Tidak bisa juga hanya yayasannya yang disiplin. Karena lembaga itu sebuah sistem yang tidak berdiri sendiri. Sehingga dalam membangun kedisiplinan itu, dalam membangun tanggung jawab itu, kita harus bersama-sama. Ada satu yang tidak mendukung dengan program kedisiplinan ini, maka yang jelas tidak mendukungnya ini akan menghambat terhadap pelaksanaan kedisiplinan itu sendiri. Ya saya katakan tadi, ini sebuah sistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Barangkali saya analogkan begini, yang sakit itu giginya. Tapi karena badan ini merupakan satu kesatuan, sehingga yang terasa sakit sepertinya semuanya. Loh kok bisa begitu? Yaitu saya katakan, sebuah sistem tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena ini perlu kerjasama, perlu juga tanggung jawab, perlu juga kesadaran dalam rangka membangun kedisiplinan, termasuk dalam rangka membangun bagaimana madrasah ini ke depan supaya lebih baik, supaya lebih besar dan semakin dipercaya oleh masyarakat.
Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Oh, baik ya. Nah, setelah saya mendengar banyak pengalaman dari Bapak tentang pengelolaan pendidikan, maka saya akan juga bertanya tentang sarana dan prasarana yang ada di MTS Bustanul Ulum Batu Bintang. Oke. Kebutuhan madrasah itu bukan hanya kegiatan pembelajaran yang terjadi di kelas, tapi juga dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran, maka perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup. Tidak usah lebih, cukup itu berarti terpenuhi, termasuk ruangan meeting ini. Ini bisa multi, bisa untuk laboratorium komputer, bisa untuk seperti ini. Alhamdulillah di sini perkembangan sarana prasarananya ketika saya datang dulu ketimbang sekarang itu sangat pesat sekali. Termasuk sarana ibadahnya ini mendukung terhadap program yang ada di madrasah. Terhadap ini yang sedang berlangsung ini, saya tidak punya masih. Satu Pamekasan yang sebesar ini belum punya. Sehingga tidak salah. Sesuatu yang lebih di Bustanul Ulum ini, saya adopsi untuk dikembangkan di Satu Pamekasan. Tetapi catatan dari Bapak sederhana, tolong sarana ini dirawat. Sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pemberdayaan. Jadi saya berharap yang ada di sini bukan hanya sampean nanti yang bisa mewawancarai, tapi semua siswa punya kemampuan mewawancarai, punya kemampuan untuk menjadi jurnalis, ya kan ya? Ini basic dan ini sangat bagus untuk ditumbuh kembangkan ke depannya. Di samping sarana-sarana yang lain. Support sekali, banyak sekali perkembangannya. Dan saya berharap kalau saya ke sini lagi, ada hal yang baru lagi di sini apa? Nah, termasuk multimedianya ini. Alhamdulillah, ini bisa juga di ruangan ini bisa digunakan untuk pembelajaran berbasis IT juga kan ya? Kan ada wifi-nya sini. Nah, sehingga ini walaupun wilayah Pantura agak ke barat, bukan satu alasan untuk tidak menjadi sekolah yang maju dan berkualitas. Intinya kita mau bekerja sama. Monggo. Baik, yang terakhir, berikan masukan pada kami bagaimana ke depan agar madrasah di Pantura, khususnya di MTS Bustanul Ulum, agar menjadi lebih maju dan berkualitas. Oke. Yang pertama, saya kembalikan ke bahasa Anda, disiplin. Yang pertama itu disiplin. Yang kedua, jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut untuk melakukan hal-hal yang baru, sekiranya hal yang baru itu bisa mendukung terhadap kemajuan madrasah. Dan yang ketiga, jangan takut untuk bermimpi. Kita harus punya mimpi yang besar. Dan yang terakhir, sering-seringlah bertanya pada lembaga yang maju. Sering-seringlah bertanya pada orang yang sukses. Gimana ceritanya kok bisa menjadi orang sukses? Gimana kok bisa menjadi lembaga yang maju? Barangkali ini nanti bisa kita tiru dan kita biar padukan dengan program yang ada di madrasah ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat singkat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Dan insya Allah Satu akan buat yang seperti ini. Niru MTS Bustanul Ulum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baiklah sahabat podcast MTS Bustanul Ulum, demikian podcast hari ini.
Terima kasih banyak kepada Bapak Lukman Afandi, dan terima kasih juga kepada pemirsa. Dan jangan lupa dukung channel kami ya, MTS Pusat Ulum BB, dengan cara like, subscribe, kritik dan saran kami tunggu di kolom komentar ya. Saya Yuli Wulandari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.